Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM 20102210005 dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang faktor pengaruh menyimak. Sebelum kita lanjut masuk lebih dalam tentang materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang latar belakang faktor pengaruh menyimak. Latar belakang faktor pengaruh menyimak, dalam bab ini kita akan memperbincangkan secara berturut-turut hal-hal yang menyangkut masalah. 1. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan menyimak. 2. Kebiasaan-kebiasaan jelek dalam kegiatan menyimak. 3. Mengapa orang tidak menyimak. 4. Kebiasaan umum menyimak yang baik. 5. Perilaku penyimak yang jelek. 6. Salah paham. Dan yang ketujuh, aneka masalah dalam menyimak. Sebelum kita sampai pada pembicaraan setiap faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses kegiatan menyimak, ada baiknya kita terlebih dahulu memantau pendapat beberapa pakar atau ahli mengenai aneka jenis faktor sehubungan dengan topik ini. Ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu 1. Sikap, 2. Motivasi, 3. Pribadi, 4. Situasi kehidupan, 5. Peranan dalam masyarakat. Di samping itu, ada pula pakar yang mengemukakan faktor-faktor berikut ini. 1. Faktor lingkungan yang terdiri atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 2. Faktor fisik. 3. Faktor psikologis. Dan yang terakhir, faktor pengalaman. Berikut penjelasan setiap faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak. Pertama, faktor fisik yang akan dijelaskan oleh saya. Faktor fisik, kita telah sama-sama maklum bahwa kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Misalnya, ada orang yang sukar sekali mendengar. Dalam keadaan hal serupa ini, dia mungkin saja terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukan untuk mendengar, atau dia mungkin kehilangan ide-ide pokoknya. Juga secara fisik, dia mungkin berada jauh di bawah ukuran gizi yang normal, sangat lelah, atau mengidap suatu penyakit fisik sehingga perhatiannya dangkal sekali saja, serta tingkah polanya tidak karuan. Kesehatan serta kesejahteraan fisik merupakan suatu penting yang turut menentukan bagi setiap penyimak. Lingkungan fisik juga mungkin sekali berturut bertanggung jawab atas ketidakefektifan menyimak seseorang. Ruangan mungkin sekali terlalu panas, lembab, ataupun terlalu dingin. Suara atau bunyi bising yang mengganggu dari jalan, dari kamar sebelah, atau dari beberapa bagian ruangan tempat penyimak berada. Para hadirin yang bergerak atau berjalan kian kemari seenaknya saja sehingga mengganggu orang yang sedang menyimak itu. Selanjutnya, faktor psikologis yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Siti Murtifatul Ukrania. Kepada Siti Murtifatul Ukrania, dipersilakan. Nama saya Siti Murtifatul Ukrania dengan nomor NIM 2010221019. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya mengenai faktor-faktor dari kegiatan menyimak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor psikologis dalam kegiatan menyimak. Terdapat beberapa faktor-faktor yang melibatkan sifat dan sikap-sikap pribadi dalam kegiatan menyimak, yaitu faktor psikologis dalam kegiatan menyimak. Nah, faktor-faktor tersebut mencakup beberapa masalah, yaitu yang pertama, adanya prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara dengan berbagai macam alasan dan juga sebab. Yang kedua, adanya sifat keegosentrisan dan hanya asik pada minat dan juga masalah pribadi. Yang ketiga, adanya rasa kepicikan. Kepicikan ini yang dapat menyebabkan pandangan atau wawasan seseorang menjadi kurang luas. Yang keempat yaitu adanya rasa kebosanan dan kejenuhan. Rasa kebosanan dan kejenuhan ini yang akan menyebabkan
kurangnya perhatian terhadap pokok pembicaraan. Yang kelima yaitu adanya sikap yang kurang sopan atau sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, ataupun terhadap pokok pembicaraan dan pembicara. Nah, faktor-faktor di atas itu yang dapat mempengaruhi kegiatan menyimak dan akan merugikan terhadap kegiatan dari para siswanya. Maka dari itu, seorang guru ataupun pengajar harus mampu dan mencoba untuk memberikan bimbingan dan memperbaiki kondisi-kondisi yang merugikan para siswanya. Seorang guru juga harus memperkuat sifat ketanpa prasangkaan, kewajaran yang tidak berat sebelah, dan sifat yang mementingkan diri sendiri. Dan guru harus mencoba memberikan sesuatu latar belakang yang dapat merangsang minat para siswa agar dapat menguntungkan bagi penyimak yang responsif. Nah, selain itu, faktor psikologis ini juga akan sangat menguntungkan bagi kegiatan menyimak yang penuh perhatian. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa faktor psikologis yang positif akan memberikan pengaruh yang positif pula bagi para penyimaknya, dan faktor psikologis yang negatif akan memberikan pengaruh juga yang buruk dalam kegiatan menyimak. Hal yang perlu diingat yaitu adalah seorang guru harus bijaksana dan pastilah harus meningkatkan dan memanfaatkan faktor psikologis yang positif dan harus mengurangi serta mencegah timbulnya faktor psikologis yang negatif bagi para penyimaknya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Dwi Septiana dengan NIM 20102210020. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pengalaman. Latar belakang pengalaman merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan menyimak. Kosakata simak juga turut memengaruhi kualitas menyimak. Contohnya saja seperti seorang anak berusia 6 tahun, katakanlah bernama Andi. Andi ini ingin membuat suatu karangan untuk perlombaan dalam mengarang. Nah, di sini guru memperingatkan Andi untuk membuat karyanya itu menambahkan suatu spasi atau margin. Tetapi karena Andi tidak mengetahui apa itu spasi atau margin, Andi tidak menambahkannya. Oleh karena itu, guru memperagakan apa yang dimaksud dengan spasi maupun margin kepada Andi. Dalam hal ini, hasilnya karyanya Andi tersebut itu dapat lebih baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa spasi atau margin belum merupakan kosakata simak bagi Andi. Dan sebelum guru menjelaskan makna tersebut kepada Andi ataupun anak yang lainnya melalui peragaan, tidak ada harapan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian juga banyak istilah atau teknis dan abstrak yang diperkenalkan dalam mengembangkan kurikulum. Selain itu, anak juga membutuhkan latihan dalam penguasaan suatu kosakata penglihatan dalam menyimak. Dan juga pula mereka memerlukan pengajaran yang bijaksana dan dapat membangun kosakata simak yang lebih luas dan bermakna bagi mereka. Perkenalkan, nama saya Lisa Kurotu Aini, nomor induk mahasiswa 20102210024. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor sikap. Memahami sikap penyimak merupakan salah satu modal bagi pembicara untuk menarik perhatian para penyimak. Pada dasarnya, manusia itu memiliki dua sikap utama, yaitu yang pertama sikap menerima dan yang kedua sikap menolak. Sikap menerima artinya orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya. Sedangkan sikap menolak, orang akan bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan pada dirinya. Kedua hal tersebut bisa menjadikan dampak negatif maupun dampak positif pada penyimak. Sebagai pendidik, pasti nantinya kita akan lebih memilih dan menanamkan dampak positif dari segala bahan yang disajikan, khususnya bahan simakan, yaitu dengan menyajikan bahan pelajaran yang baik dengan materi simakan yang menarik, ditambah dengan penampilan yang mengasihkan, agar penyimak itu lebih enjoy dalam menyimak, dan sekaligus juga membentuk sikap yang positif. Perkenalkan, nama saya Lina Umayatul Hasanah, NIM 20102210026.
Kali ini saya akan membahas tentang faktor motivasi. Apa sih faktor motivasi itu? Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Kalau seseorang memiliki motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu, orang itu diharapkan akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan menyimak. Kebanyakan kegiatan menyimak melibatkan sistem penilaian kita sendiri. Kalau kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari pembicaraan itu, kita pun akan bersemangat menyimaknya dengan tekun dan seksama. Apa dan apa lagi yang dapat saya petik dari ceramah sang pakar ini? Hal ini merupakan pertanyaan yang wajar dikemukakan oleh sang penyimak dalam hatinya. Pertanyaan serupa itu ialah pertanyaan yang cepat dan sahih. Kalau kita sebagai penyimak tidak yakin bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang berharga dan berguna dari suatu penyimakan, sedikit sekali kemungkinan bahwa kita akan mau apalagi bergairah menyimak pada suatu apabila kita sedang melamun, mengantuk, atau tidur-tiduran. Dorongan dan tekad diperlukan dalam mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan ini, menerangkan pelajaran dengan baik dan jelas, mengutarakan apa maksud dan tujuan yang hendak dicapai, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu jelas, merupakan suatu bimbingan kepada para siswa untuk menanamkan serta memperbesar motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun. Motivasi ini erat juga berkaitan dengan pribadi atau personalitas seseorang. Siapa diri kita juga turut mempengaruhi berperilaku menyimak. Kalau kita yakin dan percaya bahwa pribadi kita mempunyai sifat kooperatif, tenggang hati, dan analitis, mungkin kita akan menjadi penyimak yang lebih baik. Nama saya Siti Yulia Triana Putri Rahmatullah. NIM 2010221027. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pemengaruh menyimak, yaitu di bagian faktor-faktor jenis kelamin. Nah, tentunya dalam hal menyimak, perempuan dan laki-laki itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh Julian Silverman. Ia menemui fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, yaitu pria dapat membedakan fakta dan pendapat pribadi, aktif, keras hati, analisis, rasional, keras kepala, atau tidak mau mundur, menetralkan, intrusif atau bersifat mengganggu, berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri, dan dapat menguasai atau mengendalikan emosi. Sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif atau lebih menggunakan perasaannya dalam menyimak, pasif, ramah atau simpatik, difusif atau menyebar, sensitif, mudah dipengaruhi atau terpengaruh, mudah mengalah, reseptif, bergantung atau tidak berdikari, dan emosional. Nah, itulah penjelasan dari faktor pemengaruh menyimak berdasarkan faktor jenis kelamin. Selanjutnya adalah faktor pemengaruh menyimak berdasarkan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor sosial. Dalam faktor fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Hal ini menjadi faktor penting agar para siswa dapat mendengar dan menyimak dengan baik. Nah, apa sih yang seharusnya diperhatikan dalam lingkungan fisik ini? Yang pertama, guru harus dapat mengatur dan menata letak meja dan kursi sedemikian rupa agar para siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyimak dan disimak. Yang kedua, sarana-sarana kerja juga harus ditempatkan berdekatan agar para siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau jarak terlalu jauh antara pembicara dan penyimak, tentu akan menghalangi komunikasi ya. Yang ketiga, guru harus berbicara dengan suasana yang menyenangkan atau suara yang menyenangkan, memberi pengarahan yang jelas dan tepat lagi tegas. Yang keempat, guru harus menampilkan kegiatan yang dapat memotivasi atau mendorong anak didik untuk dapat dengan mudah mengganti peranan mereka sebagai penyimak dan disimak, seperti ikut dalam diskusi panel, simposium, dan seminar. Selanjutnya adalah lingkungan sosial. Biasanya anak-anak dapat sekali merasakan suasana ya. Nah,
maka akan didorong untuk mengekspresikan ide-idenya dan mengetahui dengan cepat bahwa sumbangan-sumbangan atau pendapat-pendapatnya akan dihargai. Suasana ini sangat penting diterapkan karena hal ini adalah kegiatan yang menimbulkan pengalaman dan terencana yang membutuhkan atau menuntut komunikasi. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai faktor pemengaruh menyimak berdasarkan faktor lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor peranan dalam masyarakat. Kemauan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai seorang yang berpendidikan atau mahasiswa, kita diharapkan dapat menyimak lebih seksama atau dengan penuh perhatian. Contohnya saja ketika kita mengikuti olimpiade. Dalam olimpiade ini pasti kita akan belajar materi-materi. Dalam hal ini kita juga akan melewati proses menyimak. Begitu pula dengan para artis, para psikolog, para apoteker, ataupun para hakim. Mereka juga pernah melakukan kegiatan menyimak. Ini berguna untuk memperluas dan mencari informasi-informasi pengetahuan di bidang mereka masing-masing. Jadi, betapa pentingnya faktor peranan dalam masyarakat ini bagi peningkatan kegiatan menyimak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebiasaan jelek dalam menyimak ada 10. Yang pertama, menyimak lompat 3. Orang berbicara mempergunakan kata-kata dengan kecepatan kira-kira 125 buah per menit. Selanjutnya, yang kedua, menyimak. Saya dapat fakta. Pernahkah Anda berkata, kalau saya menyimak, sebenarnya saya dapat fakta-fakta? Kalau pernah, Anda termasuk penyimak yang sial. Mari kita andaikan bahwa pimpinan Anda memberi instruksi kepada Anda. Instruksi-instruksi terdiri atas fakta-fakta, yaitu yang kita sebut A sampai Z. Pemimpin Anda mulailah berbicara. Anda mendengarkan fakta A, berpikir, saya harus mengingatnya. Maka mulailah Anda membuat suatu latihan ingatan dengan jalan mengulang fakta A, dan fakta A. Sementara itu, pimpinan mengatakan fakta B. Sekarang Anda telah memperoleh dua fakta untuk diingat. Anda sangat sibuk mengingat fakta A dan fakta B, sehingga Anda pelupa sama sekali pada fakta C. Begitulah terus berlangsung sampai fakta Z. Anda berusaha menangkap satu fakta, dua fakta, memutarbalikkan beberapa fakta, dan kehilangan seluruh fakta lainnya. Andai kata Anda seorang penyimak yang baik, tentulah Anda menyimak ide-ide utama, gagasan-gagasan penting. Sebagai fakta-fakta yang disodorkan, diucapkan kepada Anda, pertimbangkanlah satu terhadap yang lainnya. Cobalah menyusun hubungannya satu dan yang lain. Maka segera Anda akan melihat serta memahami bahwa orang yang berbicara itu telah menghubung-hubungkan beberapa fakta untuk membentuk suatu ide pusat, ide utama. Garaplah ide demi ide, bukan hanya terbatas pada serangkai fakta yang kebetulan dapat diingat saja. Dan yang ketiga, noda ketulian emosional. Bagi kebanyakan orang, terdapat kata-kata atau farsa-farsa yang mengganggu atau membingungkan secara emosional. Kata-kata atau farsa-farsa tersebut mengganggu pendengaran atau penyimakan orang. Andaikan seorang mahasiswa teman Anda datang dan berkata, "Saya baru saja datang dari warung tempat kita bayar makan," dan Anda tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berpikir, "Warung kurang ajar. Apakah dia dapat bertindak sewenang-wenangnya menaikkan bayar makan kamu 2 kali lipat? Enak saja." Anda pun berhenti mendengarkan ujaran teman itu. Padahal dia mengatakan kepada Anda bahwa kenaikan bayar makan itu tidak jadi dilakukan karena si pemilik tidak sampai hati menyusahkan langganannya. Tetapi sayang, Anda tidak mendengarkan
kabar itu karena kata-kata atau frasa warung tempat kita makan itu telah menimbulkan suatu noda ketulian emosional. Yang keempat, menyimak super sensitif. Seandainya Anda telah mengembangkan pendapat atau prasangka yang mendalam, seseorang yang berbicara kepada Anda mungkin dapat disadari secara lisan menghina Anda dengan kata-kata menusuk hati. Kalau memang benar begitu, secara tidak sadar Anda berhenti menyimak kepadanya. Anda mencoba menginterupsi dia, merencanakan suatu pertanyaan pelit yang memalukannya, ataupun Anda menyediakan suatu tangkisan atau bantahan yang benar-benar menusuk hatinya. Inilah berbagai rencana yang Anda akan laksanakan. Sementara Anda sibuk dengan renungan yang muluk-muluk dan menyenangkan itu. Orang tersebut terus berbicara dan Anda pun kehilangan ide-ide pokok, gagasan-gagasan penting yang dikemukakannya. Aduh, sayangnya pemecahannya adalah awasilah diri Anda sendiri dan selalulah simak baik-baik ujaran, ceramah, kuliah, dan pidato orang tersebut. Kalau dia telah selesai berbicara, barulah rencanakan pertanyaan-pertanyaan serta bantahan-bantahan yang akan dilontarkan kepadanya. Yang kelima, menghindari penjelasan yang sulit. Cobalah teliti dari diri Anda. Apakah Anda termasuk orang yang suka menghindari penjelasan-penjelasan yang sulit dimengerti dari suatu pembicara? Memang banyak sekali orang yang berbuat demikian. Hal itu merupakan suatu perbuatan yang jelek, karena pada akhirnya Anda akan mendapati diri sendiri tidak luput dari menyimak sesuatu yang sulit. Maka usaha untuk menghindari hal tersebut seolah-olah tidak akan ada gunanya, dan Anda tidak akan dapat menyimak secara efektif. Yang keenam adalah menolak secara gegabah suatu subjek sebagai sesuatu yang tidak menarik. Untuk memperbaiki kebiasaan menyimak yang jelek ini, kita disarankan untuk mengadakan suatu rancangan atau pendekatan egois mengingat kepentingan diri sendiri. Memang mungkin saja subjek tersebut tidak menarik perhatian, tetapi jangan dilupakan bahwa orang yang paling membosankan sekalipun biasanya memiliki beberapa ide baik dan hendak disajikannya. Hargailah dan manfaatkanlah buat diri sendiri ide-ide apa saja yang disumbangkannya. Yang tidak menarik perhatian tidak selalu tidak diberguna. Bukan. Yang ketujuh, mengkritik cara dan gaya fisik pembicara. Karena suatu hal, ada kalanya seseorang berhenti menceritakan sesuatu yang menguntungkan kita. Tentu kita kecewa dan jengkel. Karena kalau sepatunya jorok, lusuh, dan dia pun teter atau teledor serta gagap berbicara, kita dapat saja seenaknya berpikir. Orang yang bersepatu jorok, lusuh, serta teler atau teledor dan gagap berbicara tidak akan dapat berbicara banyak dan lancar. Buktinya orang ini. Kita lupa bahwa orang tersebut mungkin saja memberi kunci atau jalan menuju keberhasilan hidup. Tetapi sayangnya kita tidak menyimak atau mendengarkan pembicara selanjutnya. Yang kedelapan, memberi perhatian semu. Ada orang yang pernah berkata dengan seenaknya, Kalau saja saya terlihat menyimak, segala sesuatu beres. Dia telah membuat dirinya sendiri sebagai pribadi yang menyenangkan.
mengarahkan kedua matanya dengan tatapan tanpa kedipan ke arah pembicara. Tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan apa-apa, tidak menyimak sesuatu pun. Yang kesembilan, menyerah pada gangguan. Kita hidup dalam abad yang riuh rendah. Gangguan kebisingan, peradaban modern mengelilingi kita. Kita terganggu bukan hanya oleh sesuatu yang kita dengar, tetapi juga oleh sesuatu yang kita lihat. Pendek kata, polusi di segala bidang. Kalau kita penyimak yang jelek, gangguan-gangguan tersebut akan menjauhkan perhatian kita dari sesuatu yang dikatakan oleh seseorang. Penyimak yang baik tentu berjuang menantang gangguan-gangguan ini. Kadang-kadang memang sudah mengalah gangguan-gangguan itu dengan menutup pintu, mematikan radio atau televisi, bergerak lebih dekat kepada orang yang berbicara atau meminta agar dia berbicara lebih keras. Yang terakhir atau yang ke-10, menyimak dengan kertas dan pensil di tangan. Ada orang yang beranggapan bahwa cara belajar yang terbaik adalah menyimak adalah dengan jalan membuat catatan sebanyak mungkin. Orang lain beranggapan seperti ini, akan terbenam dan terlibat dalam kegiatan fisik menulis. Kerap kali dia mencoba membuat kerangka yang telah diutarakan oleh pembicara dan menjadi rangkuman yang berupa tanda-tanda, simbol-simbol, dan angka-angka. Dia sama sekali lupa bahwa dengan berbuat begitu sebenarnya dia hanyalah setengah menyimak. Kegiatan yang setengah-setengah tentu tidak akan memberi hasil yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alasan mengapa orang tidak menyimak. Ada hal yang patut kita ketahui bahwa dalam kehidupan menyimak ini sangat perlu dan sangat penting apabila kita benar-benar selektif. Ada beberapa sebab yang membuat orang tidak menyimak. Yang pertama, orang yang berada dalam keadaan capek atau lelah. Orang yang sedang merasa kelelahan biasanya malas menyimak. Kalaupun dipaksakan, orang itu hanya akan menyimak setengah-setengah, tidak fokus dan tidak sepenuhnya. Yang kedua yaitu orang yang berada dalam keadaan tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan ini secara eksplisit menyatakan ketidaktenangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyimak dengan baik, karena ketenangan merupakan modal utama dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya yang ketiga yaitu orang yang berada dalam kebingungan dan pikirannya yang sedang kacau. Di saat pikiran kita sedang bingung, maka akan sulit menyimak dengan baik. Akibatnya, pikiran seseorang itu akan melayang ke tempat atau ke waktu yang lain, bukan pada topik pembicaraan yang sedang kita simak. Yang keempat yaitu orang yang dibingungkan oleh faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi 1. Ucapan-ucapan yang munafik. Maksudnya, ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, penyimak yang terlalu dijejali dengan pesan-pesan yang bernada memerintah. Yang ketiga yaitu banyaknya perintah yang birokratis. Yang keempat, adanya kecenderungan menjauhkan diri dari kelakuan mempelajari sesuatu yang baru. Anak-anak yang memiliki masalah pendengaran atau auditori dapat kita jenjangkan dari yang sistem pendengarnya tidak beres sampai introvert. Yang termasuk ke golongan ini yaitu 1. Tipe penyerap. Orang yang termasuk dalam tipe ini menyerap kata-kata dari pembicara, namun tidak mencernanya dan tidak memahami lebih lanjut maknanya. Yang kedua yaitu tipe orang yang berdikari. Orang dalam tipe ini menolak untuk menyimak karena dia tahu bahwa dirinya lebih tahu dari orang yang memberikan topik. Dia berpikir bahwa dirinya dapat berdiri di atas kakinya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Yang ketiga yaitu tipe seniman ingatan. Orang yang termasuk dalam tipe ini merupakan perluasan dari tipe berdikari. Dia menolak untuk menyimak karena dia mengingat data-data yang dikutip dalam pembelajaran di waktu yang lalu. Untuk yang keempat yaitu tipe orang yang tidak tergoda oleh pribadi tertentu. Orang dalam tipe ini menghindarkan diri dari kontak pribadi secara langsung, jadi tidak ingin menyimak orang lain.
Yang kelima yaitu tipe orang yang menyukai bunyi-bunyian alamiah. Menurut orang yang termasuk ke dalam tipe ini, musik dan burung seperti keriuhan kota itu merupakan bunyi yang indah bagi pendengarannya. Dan sebaliknya, menurutnya suara manusia itu merupakan sesuatu yang merusak gendang telinganya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mendengar bahan-bahan pembicaraan dari sang pembicara. Yang keenam yaitu tipe estetik luar biasa. Orang yang termasuk tipe ini lebih senang mendengarkan biola, tambur bass, atau piccolo. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu tipe siap tempur. Orang yang termasuk tipe ini begitu sibuk memikirkan jawaban-jawaban yang diajukan ketika ada orang yang bertanya. Orang pada tipe ini siap tempur bila ada lawan atau musuh, dan dengan kesibukannya itu, dia tidak memiliki waktu untuk menyimak dan dia telah menyiapkan jawaban sebelum pembicaranya itu membuka mulut. Nah, dari kegiatan menyimak ini, kita juga akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, kita dapat mempelajari sesuatu. Yang kedua, kita juga mungkin memperoleh suatu kesempatan melalui kegiatan menyimak tersebut. Dan yang ketiga, hal itu dapat membuat kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik dan berpandangan lebih luas. Dengan menyimak, kita akan mendapatkan pandangan, gagasan, ide, serta konsep dari orang lain, dan itu akan membuat wawasan kita menjadi lebih luas. Baik, saya Disinta Oktaviani, NIM 20102211028. Di sini saya akan menjelaskan faktor perilaku jelek dalam menyimak. Apa saja perilaku jelek dalam menyimak? Baik, saya akan sebutkan dan jelaskan. Perilaku kita yang jelek akan menimbulkan dampak negatif pada pribadi kita. Begitu halnya dengan menyimak. Perilaku jelek dalam menyimak pasti akan memberikan pengaruh atas berhasil atau tidaknya seseorang dalam kegiatan menyimak. Perilaku-perilaku yang termasuk jelek atau tidak baik dalam praktik menyimak sebagai berikut. 1. Tidak mau menerima keanehan pembicara. Setiap orang memiliki keanehan-keanehan sendiri, mempunyai ciri khas kepala sama berbulu, pikiran berbeda-beda, begitu pula halnya dengan pembicara. Setiap pembicara memiliki cara dan gaya pribadi dalam penyampaiannya, yang terkadang terasa aneh bagi penyimak. Oleh karena itu, para penyimak merasa jengkel, tidak mau menerima keanehan. 2. Tidak mau memperbaiki sikap. Banyak penyimak memiliki sikap munafik. Mereka pura-pura menyimak dengan tekun, dengan tatapan mata yang mantap ke arah pembicara, tetapi pikirannya kemana-mana. 3. Tidak mau memperbaiki lingkungan. Ada kalanya seseorang duduk menyimak, misalnya duduk dekat pintu jalan orang keluar masuk. Jelas ini merupakan kendala. 4. Tidak dapat menahan diri. Ada orang yang tidak sabar, tidak dapat menahan diri. Penyimak seperti ini terus saja ingin bertanya dan memberi tanggapan kepada pembicara, padahal pembicaraannya belum selesai dan belum diketahui ujung pangkalnya. 5. Tidak mau meningkatkan pembuatan catatan. Ada orang yang beranggapan bahwa semakin banyak catatan, semakin tinggi nilainya. Pokoknya catat dan tulis sebaiknya. Mungkin saja dia tidak sadar bahwa catatan itu harus singkat dan tepat. 6. Tidak tahu dan tidak mau menyaring tujuan yang khusus. Ada orang yang tidak menyadari apa tujuan menyimak suatu pembicaraan secara umum, apalagi tujuan khusus. 7. Tidak memanfaatkan waktu secara tepat guna. Waktu itu uang, kata pepatah. Ada penyimak yang tidak dapat memanfaatkan waktu secara efisien. Di tengah-tengah kesibukan orang yang melamun dan mengantuk, kegiatan menyimak menuntut kesiapsiagaan estetik butir-butir penting dari pembicara. 8. Tidak dapat menyimak secara rasional. Ada penyimak yang menuruti saja. Dia menyimak secara emosional. Argumentasi yang rasional itu pun ditolak olehnya. Seseorang penyimak yang baik harus dapat mempergunakan akal sehat,
mempergunakan rasio dalam menerima serta menanggapi ide-ide orang lain. 9. Tidak mau berlatih menyimak hal-hal yang rumit. Ada orang yang mau enaknya saja, mau mudahnya saja, dan melakukan segala sesuatu termasuk menyimak. Tidak selamanya sesuatu yang mudah diperoleh itu bernilai tinggi. Sebaliknya, hal-hal yang sulit itu tiada memiliki hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahpahaman. Dalam kegiatan menyimak, kesalahpahaman itu sering terjadi. Hal tersebut bisa membawa pengaruh kurang baik terhadap peningkatan keterampilan menyimak. Di antara sekian banyak kesalahpahaman yang berkaitan dengan perilaku menyimak antara lain. Yang pertama, anggapan bahwa semua perilaku menyimak itu sama saja. Jika kita memeriksa perilaku diri sendiri dalam satu hari saja, kita akan melihat dengan jelas bahwa perilaku menyimak itu berubah-ubah secara dramatis, yaitu dari satu situasi ke situasi lainnya, dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Karena situasi dan kondisi itu mengatur perubahan perilaku menyimak seseorang. Yang kedua, anggapan bahwa mendengar dan menyimak itu sama saja. Mendengar dan menyimak ini mempunyai makna yang berbeda. Mendengar yaitu suatu proses psikologis ketika gelombang-gelombang bunyi ditransformasikan menjadi gerak hati saraf pendengar yang berjalan melalui sistem saraf baik di dalam pengawasan kemauan maupun di luar pengawasan kemauan. Sedangkan menyimak yaitu suatu operasi psikologis yang rumit yang merupakan sarana untuk merasakan butir-butir atau bagian-bagian lambang dan tanda yang telah disajikan oleh sistem saraf pusat, dan sistem saraf pusat otomatis diubah menjadi pesan-pesan yang dapat dipahami. Dengan demikian, mendengar adalah proses jasmania, sedangkan menyimak adalah proses rohania. Yang ketiga, anggapan bahwa menyimak tidak dapat dikembangkan. Dan yang terakhir, anggapan bahwa hanya sedikit waktu yang diperlukan untuk menyimak. Menurut MC Cabe dan Bender dalam buku Henry tahun 1981 halaman 91 memaparkan bahwa hampir setengah waktu berkomunikasi diperuntukkan untuk menyimak. Jadi tidak benar bahwa untuk kegiatan menyimak hanya diperlukan waktu sedikit saja. Baik, saya akan melanjutkan materi permasalahan menyimak. Banyak permasalahan yang mungkin kita temui yang harus dihadapi dalam kegiatan menyimak. Salah satu cara untuk meningkatkan suatu kegiatan menyimak itu ialah menilai perilaku kita sendiri ketika menyimak supaya dapat menentukan apakah kita menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mengganggu kegiatan menyimak sehingga tidak tepat guna lagi. Pendek kata, segala masalah yang berkaitan dengan penurunan mutu menyimak harus kita pecahkan dan kita selesaikan sendiri. Di antara sekian banyak masalah yang harus kita selesaikan itu adalah sebagai berikut. Masalah pertama, memprasangkai pembicara. Masalah kedua, berpura-pura menaruh perhatian. Masalah ketiga, kebingungan. Masalah keempat, pertimbangan yang prematur. Masalah kelima, salah membuat catatan. Masalah keenam, hanya menyimak fakta-fakta. Masalah ketujuh, melamun. Di sini saya akan menyimpulkan faktor pemengaruh menyimak. Kegiatan menyimak tidak hanya perlu dipahami pengertiannya saja, namun juga banyak faktor yang mendukung kegiatan menyimak menjadi efektif dan kritis, yaitu salah satunya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, serta faktor peranan dalam masyarakat, dan juga bagaimana upaya penanggulangannya. Ketika kita sudah mengerti dan memahami faktor-faktor tersebut, maka kita bisa menjadi penyimak yang kritis, yang tidak hanya mendengarkan saja, namun bisa meniru serta mempraktikkan materi atau bahan yang telah disimak. Pembelajaran menyimak dapat berhasil apabila seorang guru mempunyai kompetensi bidang pengetahuan dan pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dilaksanakan, tentu tidak semua siswa dapat berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pembelajaran menyimak akan berhasil apabila guru dapat mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran dengan menemukan sendiri apa yang telah disiapkan sebelumnya oleh guru yang pada akhirnya
hasil temuan siswa akan dijadikan konsep atau pengetahuan yang dibimbing oleh guru.